kelinci penurut telah menjadi kelinci liar. Sebuah tamparan keras diterima oleh Maeva ketika dia kembali ke kediamannya. Orang tuanya telah menerima keluhan dari Liam tentang yang terjadi di perjamuan hari ini. Maeva sudah siap menghadapi orang tuanya, dan dia tidak tahu bahwa dia akan disambut dengan tamparan dari sang ayah. "Berani sekali kau mempermalukan Liam di depan banyak orang, F." Arthur Collins, ayah Maeva, menatap Maeva dengan tajam. Pria itu benar-benar marah saat ini. Dia telah berkali-kali mengatakan pada Maeva untuk tidak pernah membuat Liam marah. Maeva menyentuh pipinya yang terasa seperti terbakar. Dia tidak akan mengatakan apapun untuk bela diri karena dia tahu semakin dia membela diri, maka ayahnya akan semakin marah. "Cepat, pergi ke kediaman Giloti dan minta maaf pada Liam," seru Arthur dengan nada kasar. Maeva menarik nafas dalam lalu kemudian menghembuskannya. Dia sangat ingin menanyakan pada ayahnya apakah perusahaan jauh lebih penting darinya, tapi dia tidak berani menanyakan itu karena dia bisa menebak jawabannya. Perusahaan adalah hal yang terpenting bagi ayahnya. Itulah kenapa ayahnya bisa mengorbankan dirinya untuk kelangsungan kerajaan bisnis ayahnya. "Aku akan pergi minta maaf, tapi tidak malam ini. Besok akan ada makan malam bersama dengan keluarga Giloti. Jadi aku akan minta maaf pada Liam di makan malam itu," Maeva berkata dengan tenang, tidak memperlihatkan rasa sakit yang dia derita saat ini. "Sebaiknya kau tidak membuat masalah lagi nanti." Arthur memperingati Maeva. "Aku mengerti, ayah. Pergi ke kamarmu sekarang juga dan renungkan kesalahanmu." "Ya, ayah." Maeva kemudian melangkah pergi, meninggalkan ayahnya dan juga ibunya yang hanya diam saja melihatnya dimarahi. Maeva benar-benar sudah terbiasa dengan sikap orang tuanya, dan dia hampir mati rasa karenanya. Sejak kecil dia selalu diatur oleh orang tuanya, harus menjadi wanita kalangan atas yang elegan dan sempurna. Dia tidak pernah diajarkan untuk berbisnis. Sebaliknya, dia diarahkan untuk mempelajari tentang piano, biola, berkuda, dan hal-hal lain yang dikuasai oleh wanita dari kalangan atas. Maeva tidak pernah memberontak sama sekali. Dia mengikuti semua kata-kata orang tuanya karena tidak ingin membuat marah orang tuanya. Salah satu hal baik yang disyukuri oleh Maeva tentang orang tuanya adalah mereka tidak melarang Maeva untuk menjadi seorang pelukis. Ketika Maeva mengambil jurusan seni di universitas terbaik di ibu kota, orang tuanya mendukungnya. Hal itu dikarenakan bukan karena orang tuanya melihat bakat melukisnya, tapi orang tuanya memiliki pandangan bahwa menjadi seorang seniman tidak akan menghasilkan apapun. Wanita ditakdirkan untuk menjadi ibu rumah tangga, dan itu ditanamkan dalam keluarga Collins secara turun-temurun. Dengan profesi Maeva sebagai pelukis yang dianggap tidak menjanjikan, maka itu akan mempermudah Maeva untuk menjadi ibu rumah tangga biasa. Maeva masuk ke dalam kamarnya yang didominasi dengan warna putih. Di dinding terdapat beberapa lukisan yang dilukis sendiri oleh Maeva. Lelah, Maeva melepaskan semua pakaiannya, pergi kamar mandi lalu membiarkan air membasahi tubuhnya. Dia ingin berteriak atas ketidakadilan yang dia rasakan saat ini, tapi dia menahannya. Bahkan dia tidak mengeluarkan air mata sama sekali. Selama 2 tahun ini, dia telah dipermalukan oleh Liam. Dia mendapatkan penghinaan dari orang-orang di sekitarnya. Tapi malam ini, dia yang disuruh oleh ayahnya untuk minta maaf pada Liam. Bukankah Liam memang pantas mendapatkan sebuah tamparan dan sebuah tendangan? Dia bahkan masih terlalu baik pada Liam. Seharusnya dia menghajar pria itu sampai sekarat karena telah membuatnya menjadi bahan tertawaan orang lain. Maeva tahu bahwa Liam sedang balas dendam padanya karena di masa lalu ketika mereka berada di sekolah yang sama, dia pernah menolak Liam yang menyatakan cinta padanya. Saat itu Maeva tidak memikirkan tentang berhubungan dengan lawan jenis karena dia lebih tertarik pada pendidikan. Selain itu, Maeva telah menanamkan dalam dirinya bahwa dia tidak akan memiliki hubungan romantis dengan lawan jenis karena dalam kehidupan orang-orang kelas atas, cinta tidak pernah menjadi prioritas. Mereka lebih mementingkan untung dan rugi. Maeva tidak ingin ditentang oleh orang tuanya. Dia juga tidak ingin berada di dalam situasi yang rumit. Oleh sebab itu, dia menolak semua pria yang mendekatinya, tidak hanya Liam. Dan tidak lama setelah itu, dia mengetahui bahwa ternyata Liam dan teman-temannya menjadikannya taruhan. Maeva merasa bahwa dia benar-benar telah mengambil keputusan yang tepat. Meski sebenarnya dia sedikit menyesali keputusannya, menolak Liam karena Liam adalah pria yang paling populer di sekolahnya. Namun, Liam sangat sakit hati. Pria itu mulai membencinya dan menganggapnya sebagai musuh ketika mereka berhadapan. Pria seperti Liam jelas akan memusuhinya karena penolakannya telah membuat Liam kalah dalam taruhan. Selain itu, Maeva yakin bahwa tidak pernah ada yang menolak pria itu sebelumnya. Maeva tidak pernah memikirkan tentang Liam yang membencinya, tapi dia tidak mengira sama sekali bahwa pada akhirnya dia masih harus berurusan dengan Liam dalam sebuah perjodohan. Maeva sudah menebak bahwa hubungannya dengan Liam tidak akan berjalan dengan lancar. Dia menunggu Liam untuk menolak perjodohan, tapi sayangnya Liam menerima perjodohan itu, dan Maeva tahu bahwa itu bukan sesuatu yang baik. Seperti dugaan Maeva, Liam menerima perjodohan itu hanya untuk menghina dan menginjak-injaknya.
membalas dendam dengan terus mempermalukannya. Liam mencoba membuktikan pada semua orang bahwa pada akhirnya Maeva Collins yang berlutut di kakinya. Di tempat lain, saat ini Liam sedang duduk di sofa dalam kamarnya. Wajah pria itu masih tampak marah karena apa yang telah dilakukan oleh Maeva terhadapnya. Sebelumnya, pria itu telah melakukan pemeriksaan. Dia tidak ingin mengalami impoten. Dia adalah calon penerus keluarga Gilotti. Akan sangat mengerikan jika dia tidak bisa memiliki keturunan. Ponsel Liam berdering. Dia melihat dengan malas lalu kemudian menjawab panggilan itu. Jika Maeva tidak datang sini untuk minta maaf, jangan berharap keluarga Gilotti akan membantu keluarga Collins lagi. Liam mengeluarkan ancaman yang serius. Dia tahu bahwa itu adalah satu-satunya senjata agar Arthur mengikuti kata-katanya. F akan datang untuk minta maaf padamu, Liam. Dia akan melakukannya di depan semua keluargamu besok malam. Liam tidak ingin mendengar kata-kata Arthur lagi, jadi dia segera memutus panggilan itu. Maeva, aku pasti akan membuatmu membayar mahal apa yang sudah kau lakukan padaku. Liam meremas ponselnya dengan kuat. Ini adalah kedua kalinya dia diperlakukan oleh Maeva di depan umum. Pertama, penolakan wanita itu ketika mereka masih remaja, dan hari ini. Besok malam, Liam akan membuat Maeva meminta maaf padanya sambil berlutut. Dia tidak akan pernah membiarkan Maeva pergi dengan mudah. Dia bisa melakukan hal itu karena dia tahu bahwa Maeva pasti akan mengikuti semua kata-katanya karena tekanan dari orang tuanya. Di tempat lain saat ini seorang pria sedang memberikan informasi pada pria lainnya. Tuan Liam ditampar dan ditendang di selangkangannya oleh Nona Maeva di acara perjamuan beberapa saat lalu, Tuan Ryle. Pria yang bernama Ryle itu mengernyitkan alisnya. Dia tidak menyangka jika Maeva yang tampak penurut bisa mengambil tindakan seperti itu. Dia emang pantas mendapatkannya. Ryle mengomentari singkat. Dia tidak begitu memperdulikan hubungan Liam dan Maeva. Tapi dia mengetahui bahwa Liam telah mempermalukan Maeva hampir di setiap kesempatan. Dan selama 2 tahun ini dia tidak pernah mendapatkan informasi bahwa Maeva si kecil penurut melakukan perlawanan terhadap Liam. Mungkin hari ini kelinci penurut itu telah menjadi kelinci liar dan menunjukkan cakar tajamnya. Dia pikir seharusnya Liam tidak hanya menerima tamparan dan tendangan 1 kali saja. Harusnya Maeva melakukannya berkali-kali. Liam Gilotti adalah keponakannya, tapi mereka tidak memiliki hubungan yang cukup baik karena perebutan kekuasaan dalam keluarga Gilotti. Ryle adalah putra sah dalam keluarga Gilotti, sementara Lara, ibu Liam, merupakan anak tidak sah ayahnya. Ayah Ryle tidak mengkhianati istrinya ketika mereka menikah. Ayah Ryle memiliki mantan kekasih di masa lalu, dan tanpa pria itu sadari ternyata mereka memiliki anak bersama. Wanita itu mengantar Lara pada ayahnya karena dia tidak bisa membesarkan Lara lagi. Selain itu, dia juga sedang berjuang melawan penyakit. Pada akhirnya wanita itu meninggal dan Lara dirawat oleh ayahnya serta ibu tirinya. Lara dan Ryle terlibat dalam perebutan kekuasaan, tapi sudah menjadi aturan dalam keluarga Gilotti bahwa hanya penerus dari istri sah yang akan mendapatkan hak sebagai penerus. Dan hal inilah yang membuat Lara tidak pernah menyukai Ryle. Mereka memiliki ayah yang sama, tapi Ryle mendapatkan semua hak istimewa sementara dia tidak. Di depan ayah dan ibunya, Lara tidak akan bersuara atau merasa keberatan. Tapi wanita itu telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan dari tangan Liam. Namun, sampai sejauh ini, Lara belum pernah mencoba membunuh Liam karena dia tahu jika dia tertangkap oleh ayahnya, maka dia akan kehilangan segalanya. Seperti Lara, Liam juga benci Ryle karena pamannya itu terlalu berkuasa di dalam keluarga Gilotti. Liam berpikir seharusnya ibunya lah yang menjadi penerus. Dengan begitu kekuasaan akan jatuh ke tangannya. Liam juga membenci aura Ryle yang terlalu mendominasi. Dia juga memiliki darah Gilotti, tapi dia tidak tampak seperti pamannya yang tampak seperti bangsawan sejati. Setiap kali Liam berada di dekat pamannya, dia akan diingatkan bahwa dia memiliki darah rakyat jelata di dalam tubuhnya yang dia dapatkan dari neneknya. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa menjadi seperti pamannya yang memiliki darah murni dari kalangan atas. Sedangkan Ryle, dia tidak begitu mempedulikan keponakannya yang tidak memiliki kemampuan sebagus dirinya. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.